Insight 8. Mendekatkan dan mempersatukan. Communicating is connecting. Komunikasi yang baik menghubungkan, mendekatkan, dan mempersatukan kesamaan pandangan, pemikiran, dan tujuan. Komunikasi yang baik lebih dari sekedar berbicara, tapi mendekatkan koneksi satu sama lain. Salah satu tujuan komunikasi adalah mendekatkan dan membentuk kerjasama sehingga dibutuhkan kesamaan persepsi, pendapat, dan tujuan bersama. Jika komunikasi di suatu perusahaan dikatakan baik, biasanya kerjasama, kekompakan, dan kepemimpinan perusahaan tersebut juga baik, sehingga menghasilkan kinerja yang baik dan karyawan yang lebih bersemangat dan produktif. Di tempat kerja, komunikasi yang baik tidak hanya bertujuan mengatasi konflik, tapi juga memberi dampak pada hubungan kerjasama internal dan eksternal dengan para customers, mendukung kerja sama tim yang lebih baik, bahkan menciptakan employee engagement. Hasil penelitian berupa disertasi penulis sendiri pada tahun 2017 terhadap 351 supervisor dari berbagai perusahaan menunjukkan bahwa modal kepemimpinan partisipatif yang diterapkan oleh store manager lebih berdampak signifikan terhadap peningkatan kinerja supervisor. Artinya, pola kepemimpinan yang menekankan komunikasi intens dengan melibatkan tim akan melahirkan engagement yang kuat dan lebih lanjut akan menghasilkan kinerja yang positif. Menurut penelitian Gallup, komunikasi seringkali menjadi dasar dari semua hubungan yang sehat, termasuk antara karyawan dan atasan. Penelitian itu menemukan bahwa komunikasi yang konsisten, entah melalui pertemuan langsung, email, atau telepon, berdampak pada meningkatnya ikatan kerjasama yang erat atau engagement. Salah satu kesimpulannya adalah karyawan yang atasannya selalu melakukan pertemuan rutin atau regular meeting memiliki 3 kali ikatan kerjasama yang erat atau engagement dibanding dengan karyawan yang tidak bertemu dengan atasannya secara rutin. Gallup juga menemukan bahwa atasan yang melakukan komunikasi harian dengan timnya dalam bentuk tatap muka atau face-to-face, media sosial atau email mengalami peningkatan engagement yang lebih tinggi dibanding mereka yang tidak melakukan komunikasi harian. Dengan kesadaran bahwa membangun komunikasi adalah membangun hubungan dan kedekatan, pemimpin seharusnya tidak sulit dihubungi oleh timnya. Pemimpin yang menyadari pentingnya komunikasi akan membangun jalur komunikasi dengan timnya sehingga mudah dihubungi oleh timnya. Era Internet of Things telah membuka banyak akses untuk koneksi di mana saja dan kapan saja. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, disampaikan, atau diusulkan, karyawan tidak perlu menunggu untuk bertemu. Teknologi bisa digunakan oleh pemimpin untuk membangun jalur komunikasi yang cepat dan real-time. Respons komunikasi yang cepat tanggap melalui email, WhatsApp, dan Line seharusnya menjadi kebiasaan komunikasi pemimpin yang efektif. Memimpin rapat dari jarak jauh bisa didekatkan dengan Skype, webinar, dan berbagai teknologi komunikasi jarak jauh lainnya. Selain mendekatkan hubungan, ketersediaan pemimpin untuk bisa dihubungi menunjukkan komitmen yang kuat terhadap apa yang disampaikan, yakni bahwa pemimpin tidak hanya omdo atau omong doang, tapi siap aktif dan proaktif bekerja sama dengan timnya. Mendekatkan. Komunikasi yang baik tidak hanya berbicara, tapi mendekatkan koneksi satu sama lain. Salah satu manfaat komunikasi yang baik di tempat kerja, sesuai penelitian Gallup, adalah meningkatkan employee engagement. Karyawan yang terhubung dengan perusahaan atau engage biasanya lebih berjalan selaras dan berkomitmen mendukung visi dan misi perusahaan. Penerapan komunikasi yang baik untuk membangun kedekatan dengan karyawan atau tim kerja bisa dilakukan dalam berbagai kesempatan, salah satunya saat mendelegasikan tugas. Demi membangun hubungan yang baik dengan tim kerja, ketika menugaskan sesuatu kepada anak buah, jangan langsung menyerahkan tugas, tapi awalilah dengan memberi pengertian bahwa melakukan tugas dan mewakili atasan merupakan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri, sekaligus penghargaan dan keistimewaan karena hanya orang tertentu yang menerima delegasi tugas itu.
Hal ini secara khusus harus dilakukan ketika atasan berhalangan dan harus mendelegasikan tugas ke bawahan. Dengan demikian, pendelegasian tersebut bisa lebih diterima dan bahkan menjadi kebutuhan anak buah. Mempersatukan. Komunikasi yang baik juga bisa mempersatukan karyawan dengan perusahaan. Seorang pemimpin yang ingin membangun komunikasi yang baik seharusnya selalu berusaha menyampaikan pesan yang mempersatukan antara karyawan dan perusahaan. Contohnya, saat memberikan sambutan penutup di acara pertandingan olahraga antar karyawan, pemimpin bisa menghubungkan semangat karyawan yang luar biasa untuk memenangkan pertandingan dengan semangat kerja. Kegiatan olahraga yang terlihat tidak ada hubungannya dengan pekerjaan bisa dikaitkan dan disatukan dengan tujuan perusahaan. Semangat pantang menyerah, semangat juang, dan semangat menang dapat dihayati tidak hanya guna pertandingan olahraga, tapi juga untuk pekerjaan sehari-hari guna mencapai target dan kinerja terbaik. Salah paham, merasa diabaikan, merasa tidak dianggap, merasa tidak nyambung, dan merasa tidak diperhatikan kepentingannya bisa terjadi karena kesalahan komunikasi. Seringkali komunikasi yang tidak bertujuan untuk mendekatkan dan mempersatukan menimbulkan banyak masalah dan menciptakan jarak antara atasan dan bawahan, antara perusahaan dan karyawan. Komunikasi yang mempersatukan adalah komunikasi yang berusaha mencapai kesatuan pemahaman atau sepikiran, kesatuan kesepakatan atau sepakat, kesatuan tujuan atau setujuan, dan kesatuan untuk saling menyelaraskan diri atau selaras. Dampak dari komunikasi yang mempersatukan adalah meningkatnya komitmen, motivasi, semangat kerja, produktivitas, kontribusi, totalitas kerja, dan keharmonisan hubungan karyawan dan perusahaan, atasan dan bawahan, serta hubungan sesama rekan kerja atau teamwork. Karena merasa sepikiran, setujuan, selaras, dan sepakat, tidak ada jarak dalam hubungan kerja. Bahkan, sense of belonging karyawan atas perusahaan semakin kuat. Kepentingan perusahaan adalah kepentingan saya. Kepentingan saya adalah kepentingan perusahaan. Pemahaman itu muncul di benak karyawan jika terjadi kesatuan antara karyawan dan perusahaan. Budaya perusahaan dapat terimplementasikan dan terinternalisasi dengan baik saat komunikasi yang mempersatukan ini dipraktikkan di lingkungan perusahaan. Kasus nyata komunikasi kepemimpinan di tempat kerja, pernikahan karyawan dan perusahaan. Salah satu tugas saya mewakili divisi HR operasional adalah menyambut karyawan baru dan memberikan motivasi supaya mereka bisa menyatu dan berjalan seirama dengan langkah perusahaan. Harapan manajemen adalah di awal karir, karyawan punya persepsi yang positif terhadap perusahaan, bangga bergabung dengan perusahaan, serta bekerja dengan semangat yang tinggi. Supaya mudah dimengerti, diterima, dan diingat, serta mempersatukan, saya menyampaikan hubungan karyawan dan perusahaan itu layaknya orang menikah. Prosesnya mirip di KUA. Bekerja di perusahaan itu syaratnya harus ada cinta, bukan paksaan. Karyawan yang sudah bergabung dengan perusahaan berarti sudah memilih untuk hidup berpasangan dengan perusahaan. Hubungannya harus berdasarkan cinta, bukan keterpaksaan. Bagaimana karyawan bisa jatuh cinta dengan perusahaan? Karyawan perlu tahu keunggulan perusahaan. Salah satu pertimbangan memilih pasangan adalah 3B, bibit, bebet, bobot. Pertimbangan memilih perusahaan juga adalah 3B, yaitu perusahaan besar teruji, bertumbuh pesat, berkompensasi luar biasa. Saya mempresentasikan data yang menunjukkan keunggulan perusahaan dan keuntungan serta manfaat yang dapat diperoleh karyawan dengan menjadi bagian dari perusahaan. Melalui presentasi itu, saya menunjukkan betapa wajar mencintai perusahaan yang memiliki kriteria 3B. Lalu saya melontarkan pertanyaan, sekarang kita bekerja di perusahaan yang layak dicintai. Setelah kita mencintai perusahaan, pertanyaannya, bagaimana kita dicintai perusahaan? Model pribadi seperti apa yang dicintai perusahaan? Saya kemudian menjelaskan corporate values perusahaan yang menjadi panduan untuk membangun nilai-nilai kepribadian dan kinerja terbaik karyawan. Apapun jabatan Anda saat ini, Anda akan dipromosikan jika berhasil menerapkan nilai-nilai perusahaan dan menghasilkan kinerja terbaik sesuai kriteria perusahaan. Satu hal,
yang perlu kita ingat dalam membangun karir di perusahaan ini yaitu terus mengupayakan diri supaya kita terus dicintai oleh perusahaan. Demikian saya memberikan tantangan pada karyawan baru. Komunikasi yang bertujuan menyatukan dan membangun engagement karyawan dengan perusahaan ini mendapat respons antusias dari para karyawan yang hadir. Mereka antusias merespons pada sesi tanya jawab, suasananya meriah, penuh komentar spontan karena topik pernikahan dan pertunangan yang saya gunakan sebagai analogi hubungan karyawan dan perusahaan itu sangat relevan dengan situasi mereka.